Rebellion, mereka agak cukup kebakar, excited sekali. Ya. Cuma kalau mereka bisa redam over excited yang mereka miliki, ini bisa menjadi 2 game untuk mereka. Tapi kalau mereka tetap excited sekali dan akhirnya mereka tenggelam dalam gameplay tim Fnatic, mungkin ada game ketiga. Oke. Masih band sama harusnya ya. Beda nih, Matilda di band. Tapi nggak Vanilling untuk Rare BL. Betul. Dan Nolan masih sama 3 target assassin. Nah ini berarti kayak bakal kontes Hayabusa nggak sih? Betul, Povius. Fobia saya nih. Ya ada Povius saya. Sebenarnya ada Halo Study kan, bisa dipakai juga. Cuman mereka mungkin pengen biar bisa enable team fight, jadi ngambil Ruby. Dan ya Ruby cukup tipis, gak terlalu tanky ya, gak terlalu bisa Soalnya lama buat jadi badan. Arlot juga kebuka kan. Seenggaknya kan dia bisa bermain-main dengan vengeance-nya. Betul, ada Arlot ya. Dan Arlot kan menurutku di Fnatic masih bagus banget, apalagi di tangan Keyboy. Keyboy ada. Oke. Itu dia edit yang di band akhirnya. Itu dia bentuk respect karena memang dari tadi yang make up play juga selain memang di mana positioning untuk CCTV itu dibuka ya tanpa respawn, tapi editnya dan Hayabusanya langsung diambil untuk Aether. Ini dia. Buat Hayabusa yang mendapatkan adjustment tapi lebih ke buff sebenarnya ya. Karena dengan kecepatan untuk shadow kill-nya dia, ini quad shadow-nya juga pasti akan masih tersedia. Jadi dia masih bisa mundur ke belakang. Dan tidak di bandnya Povius sebenarnya adalah pancingan untuk dikasih aja nih Hayabusanya. Iya, karena dikasih opsi yang dilema sih, kayak mereka kalau ngeliat dari 3 band awal ya, mereka respect banget sama Kairi. Berarti kalau misalkan ambil Povius, ya berarti memberikan juga Hayabusanya untuk Kairi kan. Betul. Dan satu player Hayabusa terhandal menurut aku di Kairi sih masih. Setuju sih. Kalau untuk Hayabusa ya. Apalagi sebelum ada patch ke tank jungler kan, dia itu benar-benar user Hayabusa yang menyala banget. Cloud Sangat apa? Sigma. Wow, iya betul Sigma. Ya benar. Berapa aura? Oh. Hah? Auranya berapa? Plus 1000 aura. Plus 1000 aura. Tapi Cloud dari King MATT di respect juga di Dynasty kali ini langsung loh di pick awal. Nih mau ambil siapa nih? Magic Damager kah buat di gold lane? Harit ada. Nathan ada. Nathan. Atau mau ambil Kari sekalian nih buat meltdown Phobiusnya? Iya kayaknya butuh antara salah satu itu sih, Nathan atau Hari ya benar. Ya kecuali mereka memang mau coba buat main panjang. Yep. Kayak main tarik ulur aja, clean masih ada juga. Moskov lumayan susah ya melawan Phobius. Masih dengan adanya Zaz. Emang udah nyaman ya, ngapain pindah-pindah gitu mungkin. Betul. Ya. Tapi aku suka sih. Aku sukanya ya kalau ada Zaz terus ketemu dengan Povius. Povius ini kayak bener-bener diuji untuk nggak mencet tombol ultimate. Infernal Pursuit ya kalau sampai ditekan itu pasti jadi besar tuh responnya dengan mode dominatornya dia. Terus lagi loncat-loncat di area langsung disembur ya kan? Iya, kena stun juga. Tapi ada Faramis. Oke, Faramis. Faramis ini untuk menetralkan juga Hayabusa ya. Ya. Jadi shadow kill-nya dia udah selesai. Netherrealm selesai. Oke. Tapi untuk 2 band terakhir nih ya, ngelihat dari gold lane-nya belum kelihatan, mungkin sekarang bisa ditutup juga. Either seperti kayak tadi, Kari ataupun Nathan-nya, atau tetap konsen ke arah hero dari EXP-nya nih, Kars. Arlot pun masih terbuka. Wow, dan bahkan kalau ngomongin cara Arlot ya, ini di tangan dari Rebellion itu Kars bisa menyelesaikan tugas dia terhadap Netherrealm. Jadi tugasnya yang Netherrealm ini ada terbagi jadi 2 orang, entah dari sosok Gatot Kaca, otot kawat besi tulang, dan juga terus aja Arlot. Gatot kawat besi Kita tulang. masuk Instagramnya MPL loh. Mana? Ini kan voting kita 2-0 semua. Terus EVOS Glory menang, tapi tetap dapat respect dari kita tuh. Keren, ini jadi keren loh. Iya. Tuh jadi keren loh. Wah, oke. Tapi memang ya udah prediksi aja ya. Tapi aku suka loh, kayak gini jadi konten. Iya benar. Jadi konten, jadi seru. Oke. Dan ini bakal bisa jadi konten lagi nih ya, karena Oh iya misalkan dong. patah ya kan tiba-tiba. Ini 6-6-nya juga sama kan? Sama kan? Dan gua berharap Rebellion menang sih. yep. Biar tetap kita di kontenin juga. Tapi bener-bener target ke arah Kairi nih Om. Yap, Kairi dihabisin buat hero-nya. Ini last siapa buat Kairi lagi? Kak Bane misalnya, Alpha, Agak Julian. Udah pilih aja nih mau yang mana nih. Nah ini udah ke Assassin udah geser ke Assassin nih. Julian nggak sih? Julian atau Alpha? Nah, Kalau misalnya Alpha, boleh Alpha. Dibanding Julian boleh Alpha, karena kondisinya kan mereka akan pakai frontliner yang berat kan.
Ya kayak Jadi, si Gatot kan? Iya, kayak si Gatot. Jadi nggak terlalu lumat lah di depan dari sosok seorang Fnatic Onyx. Dan kalau ngomongin Julian kan early game main power, mid to the late game-nya mereka harus momen sendiri kan. Ya, Nah, ini Julian Ben nih. Julian Yuda nih. Ayo, ya udah Ya, Ben aja Julian. di-suggest tuh, udah di-suggest tuh. Yuk, Julian Oke, Ben. di ban. Nah itu bener-bener harus di make sure ya. Harus di make sure diklik berapa kali itu bener Betul, Julian. karena Iya, saya iya. sering kepiknya yang mana. Pernah, Rebellion juga. Siapa yang rambut merah tuh? Amon. Amon sama- jadi Julian, iya benar. Iya. Julian jadi Jadi Amon. Amon. Nah. Tapi itu bener loh. Val. Ya nggak, di rank kan di rank kan juga sering. Heeh. Iya. Di rank udah mencet apa nggak kita make sure. Dung, Iya. topiknya Iya. hero Itu soalnya lain. kita bisa suggest band, Iya. tapi kita masih masuknya ke suggest band, belum di yang ini. Sama yang aku denger tuh memang kayak memanfaatkan detik demi detiknya. Jadi kan waktu pick tuh lama ya, sekitar 40 detikan Iya. ya. Jadi benar-benar ya udah pick di 10 detik terakhir aja, biar make sure. Iya. Biar 10 kali ketikan ya. Oke. Tapi kita melihat di mana dari sosok seorang Kairi ini respect sekali sampai 5-5-nya ya. Mereka tutup dengan sangat total dan Ruby Lagi. sebagai sosok dari roamer harusnya karena Yep. sudah dipastikan EXP, sudah dipastikan god lanernya. Jadi roamer dan ini adalah salah satu roamer yang dibutuhkan oleh Fnatic Onyx ketika adanya sosok seorang Hayabusa. Ya ada stopper lah ya. Tahan juga kan, sepersekian second itu penting banget biar Hayabusa nggak kembali ke quad shadow-nya dia. Yap. Beda tangan ya karena sekarang Ruby-nya bakal ada di Keyboy. Sementara dua yang akan langsung diamankan juga nih Gold dan juga XP harusnya. Karena mostly Gatot Kaca masih ada di ROM ya karena EXP performanya masih belum Masih 0% nih. masih 0%. Kayak Kecuali mau mencahin mitos. ya atau kasih aja hero-hero max play dari Cars seperti kayak Arlo tapi Lunox diamankan. Nox Gold. Oke. Lulus ke gold. Yap. Nox Gold. Oke. Akai. Akai. Oh, Gatot XP lagi. Waduh. Oke, apakah akan pecah sekarang? Untuk 4 region ya. Karena sudah bersatu tadi, masih 0%. Time to drop the beat of the Joy lagi. Joy. Oke. Tapi kayaknya kalau menurut aku roamernya Akai enak sih. Iya, ini Gatot Ya, nomor XP. Akai. Iya, roamernya Akai enak sih supaya dari sosok seorang Kairinya ini nggak sembarangan masuk ke dalam pit turtle atau pit lord. Cuma ingat EXP dengan win rate yang sangat kecil untuk seorang Gatot Kaca. Bahkan. 0 bahkan itu harus dipertimbangkan, tapi aku yakin Kars udah mengkalkulasi itu semua. Oke. Dan banyak yang memang harus dimenangkan nanti buat EXP lane. Kalau melihat bagaimana untuk control ability memang ada ya untuk Rebellion. Mereka punya sisi heavy seperti Gatot Kaca bersama dengan Akai. Tapi damage potentialnya dan juga late game potential jauh dipegang oleh Fnatic Onyx. Ingat, durability dan juga damage dari Cloud nanti di late game itu akan berbicara banget. Oke, match point terhadap tim Rebellion. Memang seluruh prediksi caster menuju ke arah tim Fnatic Onyx. Tapi kita lihat, mampukah Rebellion menampar caster kedua kali untuk hari ini? Atau Fnatic Onyx membawa ke game yang ketiga? Dan minta tepuk tangan di FPL Arena! Let's go! Mantap. Mari kita tampar 6 caster ini. Mari kita tampar bersama-sama ya, seperti lagu. Tapi kalau ngelihat dari match point masalahnya untuk Rebellion. Ini mereka ada boostingan mental lagi pastinya, apalagi dengan agresivitas di early gamenya, mid lane yang di match up-kannya juga cukup unggul. Dan akhirnya ngebuat dari Sansa nggak bisa banyak bergerak, Om. Ya itu setuju sih kalau bicara soal boost mental ya. Karena mereka kayak ya lebih enteng aja karena mereka udah menang di game yang pertama. Tapi ya jangan sampai keseret, jelas buat game yang ketiga. Dan sebagai Gatot untuk bermain di EXP lane, full tank ternyata. Emblem tank, tenacity, dan juga vitality yang dipakai. Yap. Bahkan ada concussive blast juga nih untuk lebih cepat melakukan clear lane. Dan untuk Povius emblem tank ya, emblem tank Trill. Wah. Tebel. Tapi mid lane early pressure Sans ini mengerikan sekali ya. Swallow sampai dia agak cukup terpressure dan kebingungan untuk bisa tahan di laningnya. Yap. Minta tolong ke arah X-Win adalah sebuah solusi. Yap. Dan kita udah ngeliat juga sebenarnya match up antara Joyce ketemu Akai ya. Tadi di Derby Classic tadi. Karena nggak punya immune, masih bisa didorong ternyata. Dan ya debut pick untuk Kars dengan Gatot Kaca bersama dengan Aether juga. Ya. Untuk Hayabusa dia, tapi Zoelo udah nyaman banget ya pakai Zaz kayaknya. Tapi X-Win masih 0. Oke, tapi nampaknya di depan sana langsung keluar begitu saja.
Dengan Shadow Kill tidak terlalu berarti, dengan Purify Gaming yang di-trigger terhadap sosok seorang Sans, tandanya tidak ada Quad Shadow yang menyangkut kembali. Tabrak aja lah. Nah, udah mulai pede nih pastinya. Gua suka banget sih kalau udah tabrak aja lah ya. Nah, Kairi ketemu, Kairi ketemu di depan sana. lari. Target utama, tapi kalau ngomongin ke arah X-Wing, dia harus dapetin level 4 supaya memastikan Aether bisa mendapatkan Retribution dengan sangat bebas. Dan Kiboynya juga lagi cari informasi ya, nih nempelin Aethernya. Harusnya maksa buat adanya Retribution keluar gak sih? Yep. Karena bahaya banget nih sekarang. Lihat Kiboynya. Yap, Oke. kayaknya nahan sih. Oh, ditahan. Tapi depan sana berpasukan dari tim Fnatic yang Certified. Mereka tidak bisa menyelamatkan Kiboy. Satu point kill malah di tangan dari seorang Swillow. Dan Purple Buff-nya dapet. Ini tandanya mereka bisa melakukan kontes terhadap Turtle. Dan juga Netherrealm dibuka dan gak nyampe tadi untuk bisa cover up ke arah Kiboynya. Oke, miscalculate ya. Ya banyak skill yang terbuang tadi buat Fnatic Onyx. Dan dengan retri yang disimpan ya ini jelas akan jatuh ke tangan Rebellion sekarang. Sudah pasti satu. Dan kalau mau di team fight sekalipun, Masih ditahan loh. ya karena supaya orange-nya masih bisa ditolong oleh seorang X-Wing. Masih dapetin. Wow, ini ngebuat dari Rebellion mereka bangkitnya luar biasa loh. Tenang banget juga Aether, gak buru-buru, gak panik untuk retri. Turtle-nya juga bisa didapatkan secara free. Dan ngebuat dari Fnatic Onyx mereka dalam keadaan tertinggal lagi. Ya lagi-lagi ya ini. Tapi kalau melihat audience prediction sudah mulai berpikir untuk Rebellion nih. 38%. Naik ya. Oke, dan makin panas berarti gejolak di bottom klasemen ya. Bentar. Apa, Buat itemnya si Lunox-nya lumayan cepet jadi loh. Oke, karena dia fokus langsung tadi begitu saja ya. Betul. Skip boots ya dia. Skip Iya, boots dia langsung skip Genius One. Jenis One, karena dia tahu dia pengen following up damage yang diberikan oleh seorang Swallow dan berhasil mendapatkan seorang key point. Instant Kairi terjepit di depan sana, mencoba untuk mendapatkan seorang Swallow. Following up terhadap seorang Aether masih terlalu kuat dan Kairi pun harus mundur, merelakan sosok seorang Keyboy sebagai roamer andalan dia harus tumbang tanpa ada pertukaran. Dan ini landingnya ya, wah menang. Wah, ini salam kenal untuk Rebellion Lia ya. Itu namanya Lia apa Renata tuh? Alivia, enggak. Amelia Rena, enggak ngarang-ngarang. Lia. Lia, oke Lia, salam kenal. Nah, kalian juga bisa kenalan sama Lia nih. Kunjungi channel official Restreamer MPL ID. Oke, OTW bentar, gue cek. Oke, jangan. Kerja dulu. Oh, kerja dulu ya, sorry ya. Halo kakak Lia, ditunggu mainnya di MPL Arena. Nah, belum sadar. Dia nggak sadar. Ngelek. Oh iya itu. Iya, oke. Ih, aku juga malu. Oke. Lu mah bukan malu-maluin. Kenapa sih? Sekali-sekali gitu loh. Gak bisa. Sekali-sekali, sering. Oh, sering Nah, ya. balik lagi sekarang Turtle bakal muncul nih. Yap. Dan Oke. lihat bagaimana match-nya bisa zoning ya buat ceweknya. Menangin Betul. landing loh. Menangin laningnya benar-benar diusir ke belakang. Freeze Di loh. freeze lane. Iya, freeze loh berkali-kali. Oke, kalau ngomongin ke arah Gotland, mereka sudah dimenangkan oleh seorang mid. Tapi kita bakal balik sedikit menuju ke arah Rebellion. Bakal coba untuk zoning out terjadi terhadap seorang West. Fokus menuju ke seorang Kaz. Tapi Swallow, target utama menuju ke seorang Sans dan juga Kairi. Target dan bakal langsung ada Heaven Speed. Akankah terhadap Gordon berhasil menangkap seorang Kairi dan Ratri bisa down point. Terhadap seorang Ngitar. Membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx. Mereka gagal kembali mendapatkan turtle mereka. Mundur ke arah belakang. Kars masih coba untuk bertahan. Tapi nampaknya tidak bisa terlalu lama. Karena Kars kali ini harus menjadi korban kedua terhadap tim Fnatic Onyx yang sudah kehilangan dua turtle-nya. Mereka benar-benar tidak bisa lagi bertahan. Dan oke, Shadow Kill menuju ke arah minion. Clear cepat target utamanya, bukan point kill nampaknya. Tapi Keyboy menutup ke arah Aether dengan tidak ada Quad Shadow. I'm of a flicker. Berhasil blast dan Aether tumbang begitu saja. Oh my god. Itu dia yang ngebuat dari Fnatic Onyx mereka menutup kerugiannya. Yap, definisi di all in banget tadi. Bahkan di Blazing Duet sendirian padahal dia tadi. Yep. Ya, tapi masih bisa unggul untuk Rebellion ya. Dan keunggulan mereka tadi bukan hanya dari team fight yang aku ngeliatnya, tapi ya dengan bagaimana mereka bisa melakukan follow up juga untuk berduel di bagian bottom lane. Dan ini adalah player head to head antara kedua god laner yang sedang bertarung antara Matt dan juga cewek, di mana secara statistik cewek ini unggul dari Matt, tapi kalau secara lapangan nih Matt lagi freeze lane selalu di bagian bawah Saat ini. Saat ini. Dan betul. menang turret. Betul. Data hanyalah data juga ya. Data kita kenapa sih? Yang bisa berubah juga kan. Betul, betul. Tapi Om, justru itu kalau bisa apa yang ada di lapangan itu membantah data, itu yang bikin seru Om. Kalau misalnya datanya sama, ya udah template. Iya, kita. ketebak ya. Ketebak. Tapi kalau datanya patah, itu kan kita jadi punya statement-statement yang seru gitu loh. Iya. Aku sih jujur lebih suka seperti ini. Oke.
Tapi kembali lagi Fnatic Onyx, mereka udah mulai coba untuk nyari trade-trade-nya juga ya atas kerugian yang diterima. Tapi kalau ngeliat dari kombinasi yang dilakukan sama Rebellion tadi, Heavy Spin, Avatar of Guardian, walaupun in the end Karsnya tumbang, tapi dia delaying waktu banyak banget loh. Benar, Oh, setelah iya. heavy spin selesai, ketiban juga Gatot Kaca. Waduh, Dan Ether. terklaim bisa didapetin tadi sama Ether. Wah, Ether bahaya banget sih kalau misalnya Ether lagi-lagi dia ngebuka badan seperti itu, bahaya banget. Karena di sini kondisinya Matt udah nggak boleh lagi split push karena bukan powernya. Powernya di teamfight. Dipastikan kalau di turtle ini Matt dan kawan-kawan dapetin minimal 4 atau 3 atau 4 orang. Yap. Minimal 3 lah. Oke, dan teritori turtle harusnya bisa dikuasain sama Fnatic Onyx gue geser. Oke, langsung menuju ke arah sosok seorang Keyboy. Heavy Spin telah dikeluarkan. Target utama mereka harusnya Kairi, tapi terlalu terburu-buru. Lihat, Swallow di sana Rex mengzoning sendirian. langsung menuju ke arah seorang Kairi. Rest versus everybody. Langsung mencoba untuk diselamatkan oleh seorang Sans. Tapi Shadow Kill dan Avatar of Guardian on point. Berhasil menangkap seorang Rest yang tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sedangkan Kairi akan coba bersinar. Shadow Kill mencoba mendapatkan seorang Kairi dan di depan sana. X-Twin Safety. 1 buah poin kill tambahan atas seorang Keyboy memastikan Rebellion memenangkan team fight. Dan bahkan ini Avatar of Guardian dari tadi on point terus Wah, ya. parah Avatar of Guardiannya sih. Ini Kars bener-bener sih ya. Menjadi abang-abangan XP laner. Tapi ya memang gak langsung komit juga dengan keunggulan yang dipegang sama Rebellion ke arah turtle-nya. Karena akan langsung berubah menjadi Lord. Dan ya kita tahu bagaimana damage dari Matt juga ya, yang sudah demikian berasa tadi. Meskipun belum dapatin poin kill, tapi assist juga yang diberikan dari dia nyicil full HP dari lawannya dengan sangat cepat sekali. Oke, tapi nampaknya di sini membuat para pasukan dari Fnatic Onyx mereka terjepit. Cewek. Calvin Hater Winata dan Hater sedikit terlambat tampaknya dengan ada Shadow Kill. Oh my god, Hater! Terlalu lama mengeluarkan kuat Shadow. Mereka melepaskan sebuah keuntungan yang didapatkan X-Win Hater. Itu dia X-Win bagus banget posisinya, dia nungguin jalan pulang dan gak ada follow up. Satu misplay yang sangat-sangat merugikan untuk Rebellion. Itu rugi banget, Aether melepaskan sebuah bounty yang sangat mahal di sana. Benar-benar itu punishment yang sangat mahal Omawa. Dan sedangkan sekarang X-Win harus muncul di arah Lord dengan tidak adanya Heavy Spin. Itu 2 ultimate kebuang juga tadi. Rest. Oke, dan kali ini lihat team fight yang dilakukan menuju ke Res Avatar of Guardian. Oh my god, God! What a takeover Lord Frogcast! MVP of the game! Tampaknya berhasil mendapatkan Kairi. Blazing Red ke arah belakang mencoba mendapatkan gas kembali. 1 point kill, kehilangan seorang Sans. Dan ini bencana! Res kejepit. Fnatic Kuning mencoba untuk menjepit karena Res. Keyboy juga gagal dengan ammo. Vendotnya Kars versus everybody! Itu dia Kars yang berhasil menjadi momentum changer. Avatar of Guardian stealing ke arah Lord dan bahkan Rez sendirian di depan. Oh, top play. Ter-outplay King Matt. Sengaja memancing Rez di depan sana. Dengan kerugian mereka memiliki Lord plus dengan adanya poin kill yang banyak. Fnatic Onyx, what happened? Langit yang mendung berubah jadi hujan dan bahkan petir sudah berada di atas langit sekarang. Bahkan hampir badai harusnya. Karena kalau kehilangan game ini berarti Fnatic Onyx akan mencoreng lagi nih. Karena lost track 2-0. Itu udah ketiga kalinya. Dan ini dia untuk replaynya. Ya ini Gila Kars. momen Gak yang ngerti gua. Ya momen yang tepat sekali tadi di mana Retribution tapi gak dapetin tadi buat Lordnya dan disambung dengan Kars yang ternyata turun dengan Avatar of Guardian dia. Dan dia masih sempat untuk membagikan yang sangat lama ya di barisan depan. Wah, ini kalau misalnya advice yang aku sarankan ke arah Aether, dia nggak boleh miskalkulasi lagi sih. Momen-momen yang dari tadi miskalkulasi dilakukan dari game pertama sampai game kedua ini masih ditolong oleh partnernya. Teman-temannya mereka benar-benar mengcover banget. Karena kalau miss sekali lagi, ini udah bukan hanya poin kill aja yang hilang, tapi bisa gamenya. Atau bahkan bisa match ini. Jadi titik balik ya nanti ya buat Fnatic Onyx memanfaatkan mistake-mistake kecil kayak tadi yang akhirnya berubah jadi fatal. Ya, fatal sekali. Ya, itu untuk terselamatkan Kars ya tadi. Luar biasa Kars. Wah ini Kars memang ya menjadi topik kita di hari ini ya. Karena memang tadi di game pertama juga sempat ada stealing kan terhadap Lordnya dengan Edith. Dan sekarang bahkan dengan Gatot Kaca. Apakah 0% win rate ini akan patah di tangan dari Karsten? Ya, karena timing dia masuk juga selalu tepat loh. Kayak Avatar of Guardian yang benar-benar nunggu untuk positioning yang enak tadi. Dan Fnatic Onyx mereka udah gak punya skill untuk bisa escape dari Avatar of Guardian. Ini ngeri sih, apalagi ngelihat dari Matt-nya juga udah pede banget untuk ngasih damage kan. Iya, karena Holy Crystal. Ada Holy Crystal yang udah selesai itu yang membuat dia pede aja. Dan Rose Gold Meteor langsung dengan cepat dibeli oleh cewek. Ini nggak pakai nunggu lama juga. Bener, tapi defense glove selesai. Wow, ini bakal makin mengerikan pastinya ya untuk
satu buah immortal juga sekarang dipegang di tangan dari resnya. Ini dari Keyboy untuk ya membuat dirinya akan lebih kuat lagi nanti di lini paling depan. Tapi permasalahannya sekarang Rebellion masih dengan keadaan yang unggul. Yep. Dan lihat Keyboy bahkan tercicil. Oh, tertangkap Keyboy di depan sana. Berhasil dijepit dengan adanya Matt, dengan Darkening yang dikeluarkan dengan seorang Red. Kejepit begitu saja double stun. Tapi dengan Netherweb yang sia-sia membuat Torabas sebenarnya penalti kalau tidak bisa tibat kembali. Apa terapkan dia? Gars berhasil menghentikan para pemain dari tim penalti kalau bahkan kehilangan seorang Kyrie. Double kill di tangan dari seorang sosok Acer membalaskan dendam yang dia miliki. Tapi Cars, satu poin kill yang gagal dari Suns. The best dia bisa dilakukan. Dan Matt berhasil mendapatkan Calvin Winata. Ini bencana. Wah, ini bakal one side push kah? Karena base turret menjadi target selanjutnya Suns. Yes, ini akan menjadi one split push. Masih terlalu jauh menuju ke arah base. Fokus ke arah belakang. Suns hilang begitu saja. Fokus ke arah base-nya. Oh my god, mereka tidak boleh terlalu lama. Dan bahkan buying time yang terjadi. Rebellion kali ini berhasil mendapatkan game yang kedua. Dan Sky King